Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Raya Al-Jabar begitu nyaman karena yang hadirnya semuanya orang yang bersahabat. Hadirin yang insya Allah muliakan, hadirnya kita siang ini insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hazana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim istaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Wa qala aidan Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Yuk sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Bersyukur atas nikmat umur, sepakat kita siang ini belum dikubur. Kita bersyukur hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang telah ciptakan langit dan dunia ini semuanya. Luar biasa, serba terukur dan serba terukur. Tentu banyak pilihan bagi kita, siapapun kita hari ini selalu banyak bertafakur. Dan insya Allah siang ini kita semuanya sedang bertadabur. Tadabur menuju Masjid Raya Al-Jabar. Salawat ringkan salam Allah curah limpahkan tentunya kepada seorang nabi pilihan yang tidak pernah lekang oleh waktu dan zaman. Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabat yang terpercaya. Semoga kita semuanya menjadi bagian kelak ada di belakang panji baginda Nabi dan selalu menghidupkan di antara sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang Allah muliakan dan Allah bahagiakan, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, tausiah saya lebih cepat lebih bagus insya Allah. Tidak ada yang disampaikan, tidak bertele-tele. Di dalam surat 70 surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19, bagaimana Allah melihat kondisi kita sebagai manusia. Konteksnya Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh kata Allah ternyata manusia itu diciptakan dalam keadaan mengeluh. Ketika Allah menyebut kata al-insan di sini, para mufassir kemudian menerjemahkan dengan kalimat bagaimana kita sebagai makhluk yang dilihat dari satu potensi, dari sisi makhluk yang diberikan akal oleh Allah. Betul Bu? Buaya? Buaya? Oke, siap. Sepakat kita Allah sampaikan dengan al-insan. Ketika disebut dengan kata al-insan, Allah melihat dari sisi kita sebagai makhluk yang diberikan kelebihan akal dibandingkan dengan makhluk kita yang lainnya.
Maka dengan akal inilah ibu-ibu bisa membedakan mana suami ibu, mana suami tetangga ibu. Betul? Betul apa betul? Bapak-bapak bisa membedakan antara istri kita dan istri orang. Betul? Kenapa? Karena inilah yang diberikan oleh Allah dengan akal. Ternyata tidak cukup dengan akal saja ketika kita disebutkan dengan al-insan tadi. Allah lihat dari sisi bagaimana ketika Allah diciptakan dengan kata al-insan ini, ternyata kita menjadi makhluk yang suka mengeluh. Nah, untuk urusan apa ketika kita suka mengeluh? Maka di ayat yang ke-20 Allah kuatkan, iza masaru sarru jajua, mengeluh ketika ditimpa seret-seret sempit rezeki, kita menjadi orang yang berkeluh kesah, gelisah. Maka sering kita dapatkan di dalam satu tagline, ibu-ibu, bu, gelisah itu penawarnya adalah dengan tilawah. Oh, apa bu? Suka tilawah? Suka tilawah ibu? Pengen dapat banyak pahala? Surat 6 ayat 160 Allah sampaikan, man jaa bil hasanati ya fahuwa asran, itu Allah akan berikan satu kebaikan ini jadi 10 pahala. Amsalihah, amal kita ini 10 kebaikan. Jadi ketika kita gelisah dengan tilawah, iza masaru saru jajua, ditimpa seret sempit menjadi orang yang berkeluh kesah. Wa idza masarul khair, tapi ketika ditimpa dengan kebaikan, wa idza masarul khairu manua, menjadi orang yang kikir. Apa bu? Pak? Kikir. Kikir teh sok orang Sunda mah sok ditambahan. Kikir teh mereke apa bu? Meregehe se cap keket meng. Itu bahasa dari mana gitu ya. Bahasa yang dipaksakan kayaknya. Tuh, ternyata ketika ditimpa dengan kebaikan-kebaikan, datang kepada kita adalah manua, menjadi orang yang kikir. Ternyata dari dua hal ini Allah kasih solusi yang cerdas. Solusi yang terbaik. Kembali illal musallin, kecuali orang yang selalu mengerjakan salat. Alladzina hum salatihim daimun, salatnya yang selalu setia, yang istiqomah. Dan pada siang hari ini kita melakukan suatu aktivitas amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu, Pak? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waktiha, salat tepat di awal waktu dengan lantunan tadi imam yang suaranya begitu merdu, betul? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum, bergetar. Bu, jujur bu, ibu kalau getar ini lagi ngapain? Ketika lagi ditagih ya. Suka bergetar tidak? Kayaknya lagi ditagih, kayaknya suka bergetar gitu. Siapapun kita kayaknya. Apalagi kalau punya utang gitu. Makanya utang nggak usah dipikirin, ya dibayar, insya Allah beres urusannya. Nah disinilah bagaimana letaknya, ternyata sholat itu menjadi solusi. Apakah kita sedang gelisah ataupun ketika kita ditimpa dengan lapangnya rezeki, maka tidak akan terjebak menjadi orang yang kikir kecuali ketika kita betul-betul menegakkan salat. Dan salat itu juga dikuatkan di dalam surat Al-Ankabut surat 29 di ayat ke-45. Ya, innas salata tanha anil fahsa wal munkar. Sungguh salat itu apa? Bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau hari ini kita masih STMJ, apa bu? Apa tuh STMJ? Salat terus, maksiat jalan terus. Itu STMJ. Berarti salatnya itu seperti salat yang di ayat yang lain. Alladzina hum an salatihim sahun. Salat yang lalai.
Betul tidak? Lalu bagaimana salat yang terbaik di hadapan Allah? Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, berikanlah kabar gembira untuk orang yang beriman. Siapa cirinya? Alladzina hum an salatihim khushi'un, mereka yang selalu salatnya dalam keadaan khusyuk. Dan tadi kita melakukan aktivitas mi'raj kita kepada Allah. Kalau mungkin Isra-nya nanti di waktu maghrib ataupun Isya dan subuh, kita Isra-nya berjalannya di waktu malam. Barusan kita sedang mi'raj, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita sedang berdialog, berkomunikasi kita dengan intent dengan Allah melalui mi'raj barusan. Dasar nikmat barusan Pak salatnya. Nikmat gak barusan salatnya? Alhamdulillah. Kalau kita ingin menikmati salat khusyuk itu, maka Imam Ali memberikan petuah kepada kita. Kalau antum ingin salat khusyuk, kata Imam Ali, jadikan salat yang kau lakukan itu bisa jadi salat yang terakhir. Halo. Halo. Hai atau Bu. Coba ibu-ibu kompak. Kalau saya bilang ibu tangannya kepalkan, yes, siap. Yang punya tangan saja, yang gak punya tangan gak usah. Bapak juga boleh ikut. Kalau saya bilang kata ibu, bapak, yes. Kalau bilang saya bapak ibu 2 kali, yes, yes. Kalau saya bilang bapak dan ibu, yes. Bisa? Bapak ibu. Oke. Bapak dan ibu. Bapak ibu. Masya Allah. Luar biasa ini saya sapa. Tuh, kata Imam Ali ternyata kalau kita ingin khusyuk, simple Pak. Jadikan sholat itu adalah sholat yang terakhir. Maka sholat wajib itu tingkatkan kualitas, dan sholat sunnah itu tingkatkan kuantitas. Setuju? Setuju tidak? Yang wajibnya tingkatkan kualitasnya. Mungkin tadi Ustadz saya kurang khusyuk tadi sholatnya ketika zuhur. Semoga Allah karuniakan ketika kita nanti bisa hidup di waktu asar, kita tingkatkan yang tadi kurang khusyuk. Betul? Dan itulah salah satu metode yang paling mudah ketika kita ingin khusyuk. Itu simpelnya. Salat yang dilakukan adalah salat yang terakhir. Bapak dan Ibu, hari ini sepakat kita. Hari ini kita salat di belakang imam. Betul? Pengen di depan imam, pengen di belakang imam. Cung, yang pengen di depan imam sekarang. Sok, boleh. Pengen di depan, pengen di belakang imam. Pengen di belakang imam. Hari ini kita datang ke masjid ini ada di belakang imam. Besok lusa kita ada di depan imam. Betul? Yang kedua, salat penting. Salat penting. Tapi pertanyaannya adalah bukan yang penting salat. Setuju? Salat penting, bukan yang penting salat. Betul? Yang ketiga, salat akan membantumu setelah kematianmu. Salat akan membantumu setelah kematianmu. Bapak dan Ibu percaya? Kalau nggak percaya, silakan duluan. Kalau nggak percaya, salat akan membantumu setelah kematianmu. Maka perkara salat ini adalah perkara yang tidak boleh kita tinggalkan, apalagi kita hiraukan. Kenapa? Karena salat itu sudah jadi kebutuhan kita. Sudah lewat masanya kita kewajiban kita salat, tapi lebih tingginya adalah salat jadi kebutuhan kita. Kita butuh kepada Allah, Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Mudah-mudahan tausiah yang singkat terkait kita hari ini ada di pertengahan di bulan Rajab. Semoga doa yang tadi dilantunkan kita Allah mampukan bisa sampai di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana
wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Demikian yang sampaikan, kenali mohon maaf. Wallahu fi'l mutari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.